yang dengan Bapak Bari. Iya, betul. Bapak Bari wakil dari Direktur Rumah Sakit Ahmad Tamrin. Sekarang saya mau nanya sedikit masalah tentang Kartu Jakarta Sehat yang diberlakukan di Rumah Sakit Ahmad Tamrin. Ya. Sebenarnya definisi dari Kartu Jakarta Sehat itu apa sih, Pak? Ya, Kartu Jakarta Sehat itu kan salah satu program dari Gubernur Pemprov DKI yang baru ya, Pak Joko Widodo bersama wakilnya Pak Basuki, untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat DKI. Seperti itu. Dari Kartu Jakarta Sehat itu sendiri, pelayanan apa saja yang diberikan? Dalam Kartu Jakarta Sehat ini yang di cover hampir seluruhnya ya, seluruh pelayanan kesehatan, mulai yang dasar sampai yang intensif. Jadi mulai dari unit gawat darurat sampai ke ruang ICU dan tindakan operasi juga. Kelebihan dari Kartu Jakarta Sehat itu menurut Bapak apa? Kalau diberlakukan untuk warga miskin saja? Yang kami amati ya, karena kami kan hanya yang penyedia layanan ya, tapi yang jelas dari segi kepesertaan lebih mudah dibanding yang sebelumnya ya. Kalau dulu kartu Gakin kan harus ada surat rekomendasi dari RT, lurah dan seterusnya untuk bisa mendapatkan kartu Gakin. Nah, yang Kartu Jakarta Sehat ini masyarakat DKI cukup menunjukkan KTP dan kartu keluarga. Jadi di masyarakat lebih dimudahkan dalam mendapatkan Kartu Jakarta Sehat. Menurut Bapak efektif nggak programnya Jokowi melalui dengan Kartu Jakarta Sehatnya itu? Mungkin akan terlihat efektif setelah jangka panjang ya. Memang di awal pasti adanya satu perubahan sistem, akan ada sedikit masalah ya pasti. Nah, tapi kan bagaimana masalah tersebut ditangani, diidentifikasi dan ditangani. Dan saya lihat masalah-masalah yang terjadi di awal itu cukup cepat diidentifikasi dan cukup cepat ditangani, sehingga diharapkan seiring berjalannya waktu program ini akan dapat berjalan dengan baik. Dari masalah itu sendiri, sekarang ini kan lagi marak-maraknya rumah sakit, beberapa rumah sakit yang keluar dari program KJS itu, termasuk dari Rumah Sakit MH Tamrin. Iya. Apa sih Pak penyebab utama dari Rumah Sakit MH Tamrin keluar dari program KJS? Ya, di dalam perjalanannya mulai April 2013 program KJS ini memakai tarif inasi biji. Nah, kami simulasi dengan tarif inasi biji ini penggantiannya terlalu rendah, karena memang tarif inasi biji ini baru dihitung berdasarkan data dari rumah sakit pemerintah dan data dari tahun 2009, sehingga untuk diaplikasikan oleh kami sebagai rumah sakit swasta itu terlalu berat. Jadi kami memang sementara menyatakan tidak sanggup dulu untuk menjalankan, tapi kembali lagi kita lihat responsnya cukup baik ya dari Pemprov DKI setelah adanya kabar bahwa sekian banyak rumah sakit merasa berat menjalankannya, dilakukan revisi tarif, dan kita sedang menunggu selesainya revisi tarif tersebut, dan kita optimis bahwa revisi yang terjadi akan sama-sama dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah tarif ini. Dari profit keuntungan yang diperoleh Rumah Sakit Tamrin itu kira-kira berapa persen sih yang dianjurkan oleh pemerintah? Kita sih untuk program KJS ini kita tidak melihat semata-mata profit ya. Tentunya kita menjalankan fungsi sosial, membantu Pemprov DKI melayani masyarakat yang membutuhkan. Tapi paling tidak kami harus dapat merecover cost yang kami keluarkan, karena
biaya yang kami keluarkan tersebut ya tidak dapat kami hindari ya, seperti membayar obat, membayar listrik, air, telepon, membayar karyawan kami, seperti itu. Jadi dan juga ada komponen-komponen investasi yang harus diperhitungkan. Jadi untuk program KJS ini kami tidak semata-mata memperhitungkan keuntungan, sebatas dapat memenuhi biaya yang kami keluarkan. Bapak dari mekanisme pemberian fasilitasnya itu bagaimana sih Pak dari pemerintah itu? Apa melalui dari jam itu ya, jam sostek ya? Jam kesmas apa? Jam kesmas ya? Mungkin berbeda ya. Jam kesmas itu kan program dari pemerintah pusat lewat Kementerian Kesehatan. Nah, Provinsi DKI selama ini punya yang namanya Jam Kesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Nah, yang selama ini Jam Kesda itu, sebelumnya Jam Kesda itu lewat program Kartu Gakin. Waktu gubernur baru terpilih dan dilantik, beliau meluncurkan program KJS ini untuk jaminan kesehatan daerahnya. Nah, seiring dengan nanti 1 Januari 2014 itu dilakukan jaminan kesehatan nasional yang dilaksanakan oleh BPJS ya, Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan, BPJS Kesehatan. Nah, nanti akan memakai pola tarif inasi biji. Nah, di Jamkesmas itu sekarang sudah menggunakan tarif inasi biji. Nah, karena itu untuk program KJS itu juga dimulai disiapkan untuk memakai tarif inasi biji. Ya, namun kembali lagi, ini tarif inasi biji ini bukan wewenangnya Pemprov DKI, tapi wewenangnya dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui ada yang disebut namanya NCC, National Cash Mix Center. Nah, beliau-beliau yang di NCC ini yang ditugaskan merumuskan tarif inasi biji. Nah, dari informasi yang kami kumpulkan memang sebenarnya masih perlu penghitungan yang lebih komprehensif, karena itu tadi yang saya sampaikan, yang ada sekarang ini belum mencakup data dari rumah sakit swasta dan masih memakai data yang sudah lewat ya, tahun 2009-2010, dan juga belum mencakup tarif untuk ruang intensif dan tindakan operasi. Jadi hanya baru tarif kelas 3. Karena itu makanya pada saat dimulainya persiapan bulan April dan Mei ini, banyak rumah sakit yang merasa berat ya dengan tarif tersebut. Karena itu kita mengharapkan segera direvisi, dan itu sedang dilaksanakan. Kabarnya akhir bulan Juni ini akan selesai, dan Juli itu diharapkan sudah dapat disosialisasikan tarif revisi tersebut. Kalau tarif revisi itu sudah disosialisasikan, ada kemungkinan rumah sakit Tamrin untuk kembali dalam program KJS? Iya, insya Allah sepanjang itu tadi kita paling tidak ada cost recovery ya istilahnya, cost recovery dari biaya yang kami keluarkan dalam memberikan pelayanan KJS. Pasti kita akan kembali membuka layanan bagi peserta KJS, karena kami sudah sejak tahun 2005 juga menjadi penyedia layanan untuk ruang intensif care, terutama bagi pasien yang dijamin oleh Dinas Kesehatan Pemprov DKI. Semenjak diberlakukannya KJS ini kan banyak ya Pak pasien-pasien yang berudah menggunakan KJS gitu. Dari rumah sakit Tamrin sendiri ada nggak sih peningkatan signifikan dari pasien itu yang menggunakan KJS? Iya, memang pada awal itu kan 10 November 2012 ya dicanangkan oleh Pak Gubernur
saat itu memang terjadi lonjakan yang cukup signifikan, bisa hampir mencapai 40% dari pasien yang biasa kami layani. Tapi dan yang memang di awal itu tadi yang saya sampaikan, setiap perubahan sistem pasti ada gejolak gitu ya, ada masalah. Tapi kami juga sudah menyesuaikan, terutama di sisi ketenagaan ya, sudah kami sesuaikan dalam waktu kurang lebih sebulan lah sejak program itu berjalan, kita sudah dapat menangani masalah meningkatnya jumlah pasien tersebut. Solusi yang Bapak harapkan sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit terhadap pemerintah bagaimana? Ya, pertama tentu yang menyangkut tarif ya segera direvisi dan itu sedang dilaksanakan. Kedua, soal kepesertaan dan jenjang rujukan ya, sistem rujukan diperketat di semua level, karena dengan KJS ini pasien atau masyarakat tidak diharapkan untuk langsung ke rumah sakit, tapi harus lewat puskesmas dulu. Dari puskesmas tidak dapat tertangani, dirujuk ke RSUD. Di RSUD tidak tertangani, baru ke rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah pusat ya, seperti RSCM dan lain-lain. Nah, ini kita harapkan dengan semakin tertibnya sistem rujukan, itu pelayanan di masing-masing jenjang itu akan lebih baik. Jadi harus ada prosedur-prosedur yang terlebih dahulu. Betul. Step-step gitu. Betul. Oke, saran bagi masyarakat yang memiliki KJS supaya bisa menggunakannya dengan baik bagaimana? Ya, kami harapkan masyarakat memanfaatkan program yang baik ini dengan bijak, ya, benar-benar memahami hak dan kewajibannya juga, sehingga semua yang terlibat dalam program ini, baik masyarakat sebagai yang mendapatkan manfaat, baik pemerintah sebagai yang menanggung biaya, maupun institusi kesehatan, puskesmas, RSUD, dan rumah sakit swasta yang memberikan layanan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk program ini. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, baik, sama-sama Mbak Gita. Belum dapat dari kenapa sampai lambat begini Bu? Iya, saya juga belum dikasih konfirmasi dari kelurahannya. Bapak udah berusaha nanya ke kelurahannya. Di jawaban dari kelurahannya tunggu bertahap. Harapan saya sih semoga cepat-cepat keluar kan ya, itu biar bisa dipakai sama masyarakat. Paling enggak ada action yang walaupun belum terrealisasi ya, yang aku rasain mungkin untuk daerah sini aja. Kalau aku lihat di TV kan udah ini ya, udah ada tuh yang berupa kayak KJS-nya ya, boleh dikatakan terobosan baru kan, tapi untuk ngerasainnya belum sejauh ini. Masnya cukup baik, layanannya juga Alhamdulillah yang pada berobat di sono namanya dilayani dengan baik sama dokter-dokternya, suster-susternya. Sejak pengalaman ini ada beberapa tempat yang aku datangi ya. Alhamdulillah di puskesmas Kalideres ini yang boleh aku acungi jempol, sama tempatnya juga bersih dibanding puskesmas yang lain gitu yang aku datangi.